Halo semuanya, selamat datang di video tutorial analisis data saya. Perkenalkan, nama saya Firly Febriawati dengan NIM 4445250027 dari kelas 2A. Di video kali ini, saya akan membagikan panduan praktis mengenai langkah-langkah melakukan analisis statistik, khususnya One Way ANOVA, menggunakan bahasa pemrograman R. Yuk ikutin terus videonya. Nah, di sini aku sudah menyediakan RStudio, lalu aku juga sudah menyiapkan web yang diberikan oleh Aslab. Oke, di sini kita mulainya. Oke, pertama-tama kita salin saja langsung ke sini. Kita copy. Nah, kalau sudah kita copy, kita paste di sini. Ctrl V. Nah, selanjutnya kita install satu-satu. Pertama itu ada tidyverse. Sudah berhasil, oke, sudah berhasil. Terus kita install juga yang ini, ggpubr. Oke, sudah berhasil juga. Yang terakhir itu ada rstatics. Oke, sudah semua. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, aku akan menjelaskan sintaks ini terlebih dahulu. Sintaks ini itu digunakan untuk memuat paket atau library ke dalam sesi R. Nah, tidyverse ini sendiri pun dia berguna untuk data scan yang memudahkan manipulasi data, pembersihan data, dan visualisasi data. Nah, ggpubr ini itu berguna untuk mempermudah pembuatan grafik atau plot yang siap untuk dipublikasikan secara ilmiah berbasis pada sistem. Nah, rstatics ini sendiri pun dia menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan uji statistik seperti tetes, ANOVA, korelasi dengan sintaks yang rapi dan mudah dibaca. Nah, kalau sudah kayak gini, kita running satu-satu ya dengan Ctrl Enter, lalu berikutnya juga kita Ctrl Enter, lalu berikutnya juga kita Ctrl Enter. Nah, kemudian di bawahnya di nomor 4, kita ke web, kita scrolling, lalu ada yang ini, kita salin, lalu kita paste saja, Ctrl V. Nah, sebelum kita next ini, aku akan menjelaskan sintaks ini. Sintaks ini bertujuan untuk mengambil sampel secara acak dari setiap grup di dalam dataset plan growth ini, agar hasil pengambilan sampel tersebut dapat direproduksi. R akan mengambil satu baris data secara acak untuk masing-masing grup, setrel, TRT1, dan TRT2. Hasil akhirnya akan menampilkan 3 baris data, satu baris per grup yang akan selalu sama setiap kali kode dijalankan karena adanya set 1, 2, 3, 4 ini. Nah, kemudian kita langsung Ctrl A, lalu Ctrl Enter. Oke, sudah jalan. Kita enter ke nomor 7. Kita balik lagi ke sini. Lalu di sini ada level standard group. Nah, kita salin. Kita copy, lalu kita paste. Ctrl V. Oke. Nah, untuk sintaks ini, dia digunakan untuk melihat daftar kategori level unik yang terdapat pada kolom grup di dalam dataset plan growth ini plan growth. Lalu kita langsung Ctrl A, Ctrl Enter. Oke, nah kelihatan kan di sini. Lalu kita Enter nomor 8, lalu kita lanjut ke bawahnya. Ini kita salin, lalu kita paste di sini. Nah, oke. Di nomor 89 ini,
Sintaks ini digunakan untuk mengatur ulang urutan kategori, level, pada kolom grup di dataset Planground secara manual. Nah, kita langsung Ctrl A aja, terus kita langsung Ctrl Enter. Nah, oke. Selanjutnya kita Enter ke nomor 10. Di sini kita scrolling, lalu di sini ada ini, lalu kita langsung copy aja, guys. Lalu kita ke R, kita paste. Nah, untuk sintaks ini seperti namanya, itu digunakan untuk menghitung statistik ringkasan, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel weight untuk masing-masing grup tanaman. Nah, kita Ctrl A, langsung kita running. Nah, selanjutnya yaitu kita kembali lagi ke Chrome. Di bawahnya ini ada ini untuk membuat plotnya, ya kan. Kita copy saja, langsung kita enter, kita Ctrl V. Nah, untuk kali ini sintaks ini digunakan untuk membuat grafik box plot yang memvisualisasikan distribusi data berat tanaman weight berdasarkan kategori grup. Visualisasi ini membantu untuk melihat perbandingan median, jangkauan data, serta mendeteksi adanya outlier pada setiap kelompok dengan cepat. Nah, kita langsung aja Ctrl A, langsung Ctrl Enter. Nah, kelihatan kan? Nah, ini tuh namanya box plot. Jadi dia kelihatan gitu. Kemudian kita lanjut aja, langsung Enter. Kita sampai mana nih? Oh. Jadi kita lanjut ke sini. Kita salin aja. Copy, lalu kita paste. Nah, untuk sintaks kali ini itu untuk mendeteksi data penjelan atau outlier pada variabel weight di setiap grup. Kita langsung buktiin aja. Ctrl Enter. Nah, terus kita lanjut Enter ke nomor 17. Lalu kita balik ke Chrome. Kita scrolling. Nah, kita lihat ada ini. Kita salin. Lalu kita paste di sini. Nah, sintaks ini digunakan untuk memeriksa asumsi normalitas pada model statistik ANOVA yang akan dibuat, yang akan aku buat ini. Nah, sintaks ini digunakan untuk menguji secara formal apakah sisaan dari model ini berdistribusi normal atau tidak menggunakan uji Shapiro-Wilk. Langsung aja kita Ctrl A, lalu Ctrl Enter. Nah, lalu kita lanjut ke sini, lalu sini. Nah, yang seperti aku bilang kan, dia pakai Shapiro-Wilk. Kita langsung enter, lalu kita langsung paste. Nah, oke. Nah, untuk sintaks kali ini untuk melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk pada setiap kelompok secara terpisah. Berbeda dengan perintah sebelumnya yang menguji sisaan model secara keseluruhan, perintah ini mengecek apakah data berat tanaman weight berdistribusi normal di masing-masing grup ZRL, TRT1, dan TRT2. Nah, dalam ANOVA, asumsi normalitas sebenarnya mengharuskan data di setiap grup memiliki distribusi normal jika semua grup menunjukkan P besar 0
0,05. Maka asumsi normalitas terpenuhi dengan sangat baik. Terus kita langsung jalanin aja nih. Ctrl A, langsung kita Ctrl Enter. Nah, sudah kelihatan kan? Nah, langsung kita lanjut ke 23. Kita Enter dulu. Lalu kita balik ke Chrome. Lalu di bawahnya ada ini. Lalu kita copy saja. Lalu kita ke RStudio. Lalu kita paste. Nah, sintaks ini digunakan untuk membuat plot key secara terpisah untuk setiap kelompok dalam satu tampilan sekaligus. Nah, ini adalah cara yang lebih efisien untuk memvisualisasikan asumsi normalitas per grup dibandingkan membuat plot satu persatu secara manual. Terus kita Ctrl A aja, lalu kita Ctrl Enter. Nah, lihat, udah ada kan? Terus kita Enter, kita balik ke Chrome, lalu kita, nah, ini kita copy. Lalu kita, nah, untuk sintaks kali ini yaitu sintaks plot. Digunakan untuk menampilkan plot residuals versus weighted. Ini adalah langkah diagnostik pertama yang sangat penting untuk memeriksa asumsi homokedasitas kesamaan varian dalam modelnya. Nah, plot model itu fungsinya untuk memvisualisasikan diagnostik model linear LM. Terus, argumen yang memerintahkan R untuk menampilkan plot diagnostik pertama dari 4 plot standar yang tersedia untuk model line car. Oke, langsung kita Ctrl A, langsung Ctrl Enter. Nah, kelihatan kan? Terus kita Enter, lanjut ke nomor 27. Lalu di nomor 27 kita cari ke bawah, kita salin yang ini, kita copy, lalu kita Ctrl V. Nah, sintaks ini digunakan untuk melakukan uji Levente. Tujuannya adalah untuk memeriksa asumsi homogenitas varian, yaitu syarat penting dalam ANOVA yang menyatakan bahwa varian keragaman data di setiap kelompok harus setara. Cara membaca hasilnya tuh P besar dari 0,05, varians antar grup dianggap sama, homogen, artinya asumsi ANOVA terpenuhi. Namun, jika P kurang dari 0,05, varians antar grup berbeda secara signifikan, heterogen, artinya asumsi ANOVA dilanggar dan perlu menggunakan uji statistik alternatif seperti Welch ANOVA. Oke, kita running lagi dengan Ctrl A lalu Ctrl Enter. Nah, terus kita kembali ke Chrome. Lalu di sini kita langsung salin aja, copy. Lalu di sini kita enter Ctrl V. Nah, selanjutnya sintaks ini adalah inti dari analisis statistik, yaitu menjalankan uji one-way ANOVA untuk mengetahui apa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata berat tanaman antar kelompok perlakuan. Langsung kita Ctrl A, langsung Ctrl Enter. Nah, oke, kita langsung Enter saja di sini enternya ya. Lalu kita ke Chrome, kita salin yang ini, copy, ini,
Sintaks tersebut digunakan untuk menjalankan uji post hoc Turkey HSD Honest Significant Difference. Jika uji ANOVA sebelumnya memberitahu bahwa ada perbedaan antar grup, maka uji Tukey HSD memberitahu untuk pasangan grup mana saja yang secara spesifik berbeda satu sama lain. Kita buktiin Ctrl A langsung Ctrl Enter. Oke, lalu kita enter. Di nomor 31 kita lanjut ke Chrome, lalu ke bawah ya. Oke, sini kita copy, kita paste. Nah, sintaks ini digunakan untuk membuat visualisasi grafik yang siap dipublikasi. Di mana hasil uji statistik Tukey HSD digabungkan langsung ke dalam box plot. Dengan sintaks ini, pembaca grafik dapat langsung melihat distribusi data atau yang biasa dikenal dengan box plot, sekaligus memahami secara statistik kelompok mana yang berbeda satu sama lain dalam satu tampilan visual yang lengkap. Ctrl A, lalu Ctrl Enter. Nah, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan ke Chrome. Kita ke report ini untuk melihat hasilnya yang ini ya. Nah, copy, kita paste. Nah, untuk sintaks ini, bentar. Nah, dengan sintaks ini, pelihat atau pembaca grafik dapat langsung melihat distribusi data box plot sekaligus memahami secara statistik kelompok mana yang berbeda satu sama lain dalam satu tampilan visual yang lengkap. Nah, maaf ya, kalau yang untuk ini aja itu untuk visualisasi grafik yang siap dipublikasi di mana hasil uji statistik Tukey HSD digabungkan langsung ke dalam box plot. Nah, baru di sini itu kita bisa langsung melihat distribusi data box plotnya sekaligus memahami secara statistik kelompok mana yang berbeda satu sama lain dalam satu tampilan visual yang lengkap. Kita Ctrl A, lalu kita Ctrl Enter, dia akan keluar bentuk box plotnya. Nah, lalu kita enter lagi. Lalu kita ini. Nah, kita salin ini. Nah, kalau untuk yang selanjutnya ini sintaks yang digunakan jalur alternatif atau plan B. Menjalankan prosedur ini, jika hasil uji Levense sebelumnya menunjukkan bahwa varians antar kelompok tidak homogen, hasilnya signifikan atau P kurang 0,05, dalam kondisi varians yang tidak sama, uji ANOVA standar dan Tukey HSD tidak lagi akurat, sehingga kita beralih ke metode yang lebih tangguh, robust. Ctrl A, langsung Ctrl Enter. Nah, oke. Oke nih, sekarang langkah terakhir. Kita tinggal Enter aja. Lalu kita ke scroll bawah. Sini.
Nah, terakhir, sintaks yang ini digunakan untuk melakukan serangkaian uji T berpasangan untuk membandingkan rata-rata setiap masing pasang kelompok secara individu sebagai alternatif dari uji ANOVA. Kita langsung jalanin aja. Oke. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, itu dia teman-teman. Sekarang kita udah menyelesaikan rangkaian analisis statistik, mulai dari cek normalitas, cek varian, terus juga sampai menjalankan uji ANOVA dan post hoc test. Ingat ya, kuncinya bukan cuma hafal sintaksnya aja, tapi paham kapan harus pakai metode standar dan kapan harus beralih ke metode robust seperti Welch ANOVA. Semoga tutorial ini membantu kalian lebih pede dalam menggunakan data di R. Saya Firly Febriawati, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Happy coding guys, bye-bye. Makasih.